Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Ciri Tes yang Berkualitas dan Analisis Butir Soal. Anggota dari kelompok 1 terdiri dari Isna Hayunur Latifah dengan NIM akhir 064, Naila Iza dengan NIM akhir 074, dan Muhammad Rafi Alifianur dengan NIM akhir 083. Yang pertama, ciri-ciri tes yang berkualitas. Ciri-ciri tes yang berkualitas dapat dikatakan suatu tes dapat dikatakan sebagai alat pengukur yang baik harus memiliki validitas, reliabilitas, objektivitas, praktikabilitas, dan ekonomis. Adapun pengertian dari validitas sendiri, yaitu berasal dari kata validity yang mengandung arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes atau instrumen pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Macam-macam dari validitas sendiri ada dua, yaitu yang pertama ada validitas logis. Istilah validitas logis sendiri mengandung kata logis yang berasal dari kata logika yang berarti penalaran. Makna tersebut, validitas logis untuk sebuah instrumen evaluasi menunjukkan pada kondisi bagi sebuah instrumen yang mempunyai persyaratan valid berdasarkan hasil penalaran. Kondisi valid tersebut dipandang terpenuhi karena instrumen yang bersangkutan sudah dirancang secara baik mengikuti teori dan ketentuan yang ada. Kemudian ada validitas empiris. Istilah validitas empiris memuat kata empiris yang berarti pengalaman. Sebuah instrumen dapat dikatakan memiliki validitas empiris apabila sudah diuji dari pengalamannya. Sebagai contoh dalam sehari-hari, seorang dapat diakui jujur oleh masyarakat apabila dalam pengalaman dibuktikan bahwa orang tersebut memang jujur. Kemudian, cara menghitung tingkat validitas instrumen. Untuk menguji validitas setiap butir soal, maka skor-skor yang ada pada butir yang dimaksud dikorelasikan dengan skor totalnya. Skor setiap butir soal dinyatakan skor X dan skor total dinyatakan sebagai skor Y. Dengan diperolehnya indeks validitas setiap butir soal dapat diketahui butir soal manakah yang memenuhi syarat dilihat dari indeks validitasnya. Tentukan koefisien korelasi antara skor hasil tes yang akan diuji validitasnya dengan hasil tes yang terstandar yang dimiliki oleh orang yang sama dengan menggunakan rumus korelasi produk tersebut. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu reliabilitas. Yang pertama, pengertian. Kata reliabilitas dalam bahasa Indonesia diambil dari kata reliability dalam bahasa Inggris, yaitu berasal dari kata reliable yang artinya dapat dipercaya. Reliabilitas merupakan kata benda, sedangkan reliable merupakan kata sifat atau keadaan. Reliabilitas merupakan penerjemahan dari kata reliability yang mempunyai asal kata rely dan ability. Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi disebut sebagai pengukuran yang reliable. Walaupun reliabilitas mempunyai berbagai arti seperti kepercayaan, keterandalan, keajekan, kestabilan, dan konsistensi, namun ide pokok yang terkandung dalam konsep reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya. Nah, dari beberapa pengertian di atas, bisa disimpulkan bahwa reliabilitas tes merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengetahui konsistensi pengukuran tes yang hasilnya menunjukkan keajekan atau ketetapan. Seseorang dikatakan dapat dipercaya apabila orang tersebut berbicara ajek atau tetap, tidak berubah-ubah pembicaraannya dari waktu ke waktu. Nah, dengan demikian, reliabilitas dalam evaluasi pembelajaran merupakan sifat yang ada pada data atau skor yang dihasilkan oleh instrumen, namun untuk memudahkan, reliabilitas dapat dikatakan merupakan sifat dari instrumen juga. Maksudnya yaitu reliabilitas bukanlah bersifat dikotomis, tetapi merupakan rentangan yang biasanya dinyatakan dalam bentuk angka 0 sampai 1.
Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas, yaitu ada panjang tes, yang kedua penyebaran skor, yang ketiga kesulitan tes, dan yang keempat objektivitas. Yang pertama yaitu panjang tes. Semakin panjang tes evaluasi, semakin banyak jumlah item materi pembelajaran yang diukur. Hal ini menunjukkan dua kemungkinan, yaitu tes semakin mendekati kebenaran dan dalam mengikuti tes semakin kecil siswa yang menebak. Berarti semakin tinggi koefisien reliabilitas. Kemudian yang kedua ada penyebaran skor. Koefisien reliabilitas secara langsung dipengaruhi oleh bentuk sebaran skor dalam kelompok siswa yang diukur. Semakin tinggi sebaran, semakin tinggi juga estimasi koefisien reliabilitas. Hal ini terjadi karena posisi skor siswa secara individual mempunyai kedudukan yang sama pada tes retest lain sebagai acuan. Kemudian yang ketiga ada kesulitan tes. Tes normatif yang terlalu mudah atau terlalu sulit skor untuk siswa cenderung menghasilkan reliabilitas rendah. Fenomena tersebut akan menghasilkan sebaran skor yang cenderung terbatas pada salah satu sisi. Untuk tes yang terlalu mudah, skor jawaban siswa akan mengumpul pada sisi atas. Untuk tes yang terlalu sulit, skor jawaban siswa akan cenderung mengumpul pada ujung bawah. Dua kejadian tersebut mempunyai kesamaan, yaitu bahwa perbedaan di antara individu adalah kecil dan cenderung tidak relevan. Kemudian yang keempat ada objektivitas. Yang dimaksud objektif yaitu derajat di mana siswa dengan kompetensi sama mencapai hasil yang sama. Ketika prosedur tes evaluasi memiliki objektivitas tinggi, maka reliabilitas tes tidak dipengaruhi oleh prosedur teknik penskoran. Item tes objektif yang dihasilkan tidak dipengaruhi oleh pertimbangan atau opini seorang evaluator. Kemudian, bagaimana sih cara mencari reliabilitas? Nah, berikut penjelasannya. Tes hasil belajar dikatakan baik apabila telah memiliki reliabilitas atau bersifat reliable. Artinya, apabila hasil-hasil pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan tes tersebut secara berulang kali terhadap subjek yang sama senantiasa menunjukkan hasil yang tetap sama atau sifatnya ajak dan stabil, maka hasil pengukuran dapat dipercaya. Dalam menganalisis reliabilitas dapat menggunakan dua cara, yaitu non-split half technique dan split half technique. Teknik non belah dua dan untuk tipe soal uraian atau esai, dan yang kedua yaitu teknik belah dua untuk tipe soal objektif atau pilihan ganda. Untuk menghitung reliability soal esai bertipe uraian bisa menggunakan rumus Cronbach alpha di bawah ini. Berikut rumusnya. R11 sama dengan N per N min 1 di dalam kurung dikali 1 min sigma S1 kuadrat per S1 kuadrat. Keterangannya yaitu R11 yaitu reliabilitas instrumen, N banyaknya jumlah butir soal pertanyaan, sigma jumlah varians item, dan S1 kuadrat yaitu varian soal. Untuk menghitung reliability soal pilihan ganda bertipe objektif, bisa menggunakan rumus Schreerman-Brown di bawah ini, yaitu bisa dilihat sendiri rumusnya seperti itu, dengan keterangan R11 sama dengan yang atas tadi, dan di sini ada X1 yaitu kelompok data belahan pertama dan X2 kelompok data belahan kedua. Oh ya, di sini N-nya yaitu banyaknya responden. Sedangkan untuk menghitung reliabilitas satu pangkat bisa menggunakan rumus berikut ini. Bisa dilihat sendiri, yaitu R11 sama dengan 2 kali R11 per 22 dibagi 2 plus R11 per 22. Kemudian, untuk kategori koefisiennya, bisa menggunakan interpretasi dari persentase indeks menggunakan kriteria Guilford, yaitu seperti pada tabel berikut. Bisa dilihat sendiri. Kemudian, jadi rumus di atas adalah
hitungan reliabilitas secara manual. Selain dengan menggunakan rumus di atas, dapat juga dihitung menggunakan software atau aplikasi misalnya dengan Excel dan SPSS. Kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Untuk Raffi dipersilakan. Kita masuk ke pengertian tingkat kesukaran dan cara menentukan tingkat kesukaran. Pengertian itu analisis tingkat kesukaran dimaksud untuk mengetahui apakah soal tersebut tergolong mudah atau sukar. Tingkat kesukaran adalah bilangan yang menunjukkan sukar atau mudahnya suatu soal. Itu dikutip dari Ari Kunto pada bukunya di tahun 1999. Itu cara menentukan tingkat kesukaran. Untuk mengetahui tingkat kesukaran tiap multi soal digunakan persamaan P sama dengan B dibagi J. Yaitu pada keterangannya di sini adalah P adalah indeks kesukaran, B adalah banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar, dan JX adalah jumlah seluruh siswa peserta tes. Indeks kesukaran diklasifikasikan pada tabel, di mana pada tabel itu diklasifikasikan dari 0,00 sampai dengan 0,29 itu diklasifikasikan sebagai soal yang susah. Kemudian di tingkat soal sedang itu ada di nilai 0,30 dan 0,69 itu tergolong di soal yang sedang. Sedangkan soal yang mudah itu memiliki nilai 0,70 sampai dengan 1. Kemudian masuk ke pengertian daya pembeda dan cara menentukan daya pembeda. 1. Pengertian. Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antar siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Itu cara menentukan daya pembeda adalah DP sama dengan BA per JA dikurang BB per JB. Itu dengan keterangan DP yaitu indeks daya pembeda, BA banyaknya peserta tes kelompok atas yang menjawab soal dengan benar, BB banyaknya peserta tes kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar, JA banyaknya peserta tes kelompok atas, dan JB banyaknya peserta tes kelompok bawah. Kriteria indeks daya pembeda adalah sebagai berikut. 0,00 sampai 0,19 dikualifikasikan jelek. Sedangkan 0,20 sampai dengan 0,39 itu dikualifikasi cukup. 0,40 sampai dengan 0,69 diklasifikasikan baik. Masuk ke kesimpulan, yaitu ciri-ciri tes yang berkualitas. Suatu tes dikatakan sebagai alat pengukur yang baik harus memiliki validitas, reliabilitas, objektivitas, praktikabilitas, dan ekonomis. Validitas merupakan produk dari validasi, dan validasi adalah suatu proses yang dilakukan oleh penyusun atau pengguna instrumen untuk mengumpulkan data secara empiris guna mendukung kesimpulan yang dihasilkan oleh skor instrumen. Kemudian reliabilitas instrumen adalah keadaan instrumen yang menunjukkan hasil pengukuran yang reliable, tidak berubah-ubah yaitu dan konsisten. Instrumen yang reliable adalah instrumen yang apabila digunakan untuk mengukur suatu objek atau subjek yang sama pada waktu yang berbeda dan pengukuran dilakukan oleh orang yang berbeda, hasilnya pun tetap sama. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sukar. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk mempertinggi usaha pemecahannya. Begitupun sebaliknya, soal yang terlalu sukar akan menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk mencoba lagi karena di luar jangkauannya. Daya pembeda soal yaitu kemampuan sesuatu soal untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Angka yang menunjukkan besarnya daya pembeda disebut indeks diskriminasi, dan nilai yang berkisar antara 0,00 sampai dengan 1. Pada daya pembeda ini berlaku tanda negatif yang digunakan jika suatu soal terbalik untuk menunjukkan kualitas tes.